Karena memang PKI itu atau komunis itu tidak bisa terlihat, tapi bisa dirasakan. Kalau emang tahu di mana sarang PKI, tunjuk langsung di mana PKI-nya tangkap. Jangan hanya berani masuk ke dalam kantor Kadin, teriak-teriak, bukannya demo yang dibubarkan, tapi kita yang para ulama dan para kiai sedang bersilaturahim, dibubarkan. Gitu. Hanya satu, nggak usah banyak mikir. Allahu Akbar, seluruh habisin. Ya. Kalau itu nggak usah banyak mikir. Gatot Nurmantio yang gede bacot ini akan Nyai tantang untuk menangkap PKI. Nanti tenang aja, Nyai mintain gaji sama Pak Jokowi, tangkap itu PKI, dan kita tunggu hasil tangkapan PKI-nya Gatot Nurmantio dan teman-temannya dari kami FPI. Siapalah yang teriak-teriak tentang PKI ini, ya kita tunggu mereka mampu nggak tangkap PKI. Nyai pengen tahu apakah mereka memang bisa membuktikan ada PKI di negara ini. Tangkap Gatot, jangan hanya gede bacot, oke? Saya mengenal Pak Gatot ketika beliau sebelum jadi Panglima lalu jadi Panglima. Pernah berkali-kali berbincang ketika ada acara di Lemhanas. Dia pinter, dia cerdas, pembaca yang baik, tetapi aneh aja ketika diturun nggak jadi Panglima, saya melihat kecerdasannya itu hilang. Ketika beliau hari ini keliling dengan membuat isu-isu tidak cerdas, saya agak kehilangan kekaguman kepada beliau. Nyai juga akan meminta Gatot Nurmantio, ya gini, kamu udah tua Gatot, ya punya banyak bini juga, punya banyak anak, pasti punya banyak cucu, ya sebaiknya kamu urus aja keluarganya, cucunya, dekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mengaji, rajinlah sholat, jangan hanya pintar ngaku dekat ulama tapi dirimu sendiri nggak pernah tahu yang namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sendiri jarang sholat, kamu sendiri jarang ngaji, gitu loh, ya. Karena bagaimanapun kita umat Islam itu diwajibkan untuk beribadah. Ngaji itu bentuk ibadah, sedekah juga bentuk ibadah. Nah, apalagi kan Anda sudah tua, ya dekatkan aja lah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belajar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Gatotnya jangan salah lagi, bilang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya belajar lagi, kalau memang nggak bisa belajar itu belajar sama Nyai, nantinya ajarkan ngaji alif bata, ya kan? Orang akan lihat pasti saya nanti ditangkap, pasti saya mungkin akan diapa-apakan. Pengawal saya pun sudah dicopot sekarang, padahal saya punya hak. Mereka tidak tahu bahwa urat takut saya sudah habis, hanya tinggal satu. Hanya tinggal satu, sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI adalah anak kandung rakyat, dan Pancasila dan landasan negara itu adalah hadiah umat Islam sebagai jalan tengah. Saya ulangi, Pancasila dan fondasi negara ini, yaitu pembukaan Undang-Undang 45, adalah hadiah umat Islam sebagai jalan tengah. Meniru pada Piagam Madinah, merangkul semuanya. Kaum Quraisy pun dirangkul di Madinah. Di sini agama Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha dirindui, tidak pernah diapa-apakan. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam, bukan cuma manusia. Maka saya ingatkan umat Islam dan para ulama menjaga bangunan ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang membentuk pun umat Islam. Jangan tuduh umat Islam yang akan merusak. Gak mungkin yang membangun kok merusak, tidak mungkin. Maka sejak awal saya sinis, saya tidak suka bagi siapapun kalangan yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, kriminal ulama. Itu tidak benar. Mana mungkin dia yang bangun dia akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Maka jangan coba-coba mengadu domba. Jangan coba-coba mengobok-obok. Pasti akan bangkit. Kalau kita punya acara, kita berdoa untuk
jam 8 pagi, jam 9 pagi di pesantren tadi dibatalkan, di Kediri dibatalkan, saya alhamdulillah, saya tersenyum. Mengapa tersenyum? Karena manusia berdoa, kalau tidak dikabulkan itu bukan berarti Tuhan marah. Allah marah tidak. Justru Allah punya rencana yang indah. Saya contohkan waktu di Bandung, rencana di Santika dibatalkan, kemudian di Pajajaran sudah dibayar penuh semuanya, izin sudah keluar semuanya. Jam 3 Satgas Covid sudah kasih izin, jam 6 akan geladi, gedungnya ditutup. Suratnya diminta lagi. Saya bilang saya tertawa sekali. Akhirnya besoknya dibuat di rumahnya Bang Jumhur. Akhirnya 2 kegiatan, deklarasi rumahnya Bang Jumhur, kemudian aksinya di gedung sate. Ya, kan indah gitu kan. Seperti kemarin sama juga di Gedung Juang ditutup, bukan dibatalkan, izin supaya sudah ditutup sama yang demo. Kemudian kami dengan Prof. Wahab, dengan para ulama silaturahim sampai menunggu pelaksanaan. Tiba-tiba ada demo, dibubarkan. Ya saya bilang jangan marah sama Pak Polisi, karena Pak Polisi ini kan bawahan, pasti ada yang nyuruh atasan kan. Hatinya juga dia bilang nggak mau, setelah karena terpaksa dia perintahkan harus lakukan. Gitu, makanya saya bilang kita jangan marah. Diundang mendadak, kemudian sampai mobilnya masuk ke dalam kantor Kadin, teriak-teriak, bukannya demo yang dibubarkan, tapi kita yang para ulama dan para kiai sudah bersilaturahim dibubarkan gitu. Nah, keanehan ini ya diketawakan saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuan Guru sekalian yang saya hormati dan banggakan, kondisi ekonomi kita ini lagi sulit. Banyak orang yang susah. Di Bandung seorang mahasiswa loh, ini mahasiswa benar, karena saya diceritakan oleh dosennya, itu mahasiswa saya malu, menerima 100.000 untuk demo. Tetapi jangan melihat itu aja. Mungkin dia, orang tuanya mungkin bisa dari sini, bisa dari tempat lain gitu kan, kerja di PHK. Ya telepon, nak, Bapak belum bisa ngirim lagi uang karena Bapak berada di PHK. Ada peluang orang yang baik hati membuat demo untuk kami kan gitu. Ya diterima, ya penting dapat uang kan gitu. Sama yang seperti kemarin saya bilang, emak-emak, saya bilang adik-adik sekalian, Anda kesini ada yang bayar nggak? Tidak ada, saya bayar sendiri. Nah berarti yang di kami ini punya kelebihan, tidak kurang. Kan ya? Kan gitu kan? Minimal punya hati untuk mengeluarkan uang, datang pulang sampai di rumah bisa membawa uang ini ke rumahnya. Yang anaknya belum makan bisa beli makan. Nah, makanya kalau kami mau dibubarin, ada demo 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 nggak takut kita. Takbir! Justru kita bersyukur, tetapi jangan dilawan. Kita doakan, ya Allah lindungilah saudara-saudara kita. Mereka kasihan, nanti mereka mungkin menangis, tetapi karena mereka perlu uang untuk keluarganya, maka mereka terima untuk demo. Kita doakan agar mereka kembali ke rumah membawa uang ini untuk keluarga. Dengan demikian maka kita tidak kotor hati kita, kecuali yang demo ganti Pancasila, bubarkan Indonesia. Hanya satu, nggak usah banyak mikir. Allahu Akbar, seluruh habisin. Kalau itu nggak usah banyak mikir. Allahu Akbar, serbu habisin. Karena kamu rusak Indonesia, rusak Pancasila. Tapi kalau mereka sama-sama untuk Indonesia, karena belum tahu kami, atau ya tadi dia teriak tapi hatinya menangis. Saya begini karena saya belum makan. Coba. Kalau itu kan kasihan ya kan sama mereka kan. Tapi ini saya dibubarkan. Apa? Bukan dibubarkan. Saya tidak akan datang kalau semua perizinan lengkap. Nah, saya sowan. Terusnya ke Tuan Guru Turmuji karena beliau baik sama saya ke sana. Itu pun ditelepon sampai sana. Pesan beliau, Tuan Guru doakan lanjutkan perjuangan. Allah. Saya juga kaget. Kaget juga lanjutkan perjuangan. Bagaimanapun juga ulama punya nurani pasti.
Ya. Jadi memang kan kadang-kadang kita jangan melihat itu. Kita kalau sama ulama kita jangan marah, ya. Kalau ada yang kira-kira aneh, cukup tersenyum saja. Sama aja kalau kita ketemu para habaib, ya kan, ada yang suka aneh-aneh gitu ya. Ya jangan marah, senyum saja. Kan begitu Tuan Guru ya. Senyum. Jadi itu sebentar yang saya sampaikan, dan saya bangga karena NTB ini dari dulu adalah pusat perjuangan yang tidak pernah padam, mulai dari yang paling halus seperti Prof. Dim sampai yang paling keras ini ada di sini. Yang di tengah-tengah sudah merasakan Pak Taliwang juga sama. Jadi lengkap. Sesuai dengan nama kampung Taliwang juga. Oh ya. 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 Pengacara. Iya berarti kan lengkap kan. Kalau pengacara kan mungkin karena dia udah diorder duluan kan terpaksa profesi. Jangan kita berikan negatif. Jadi ini karena mengapa perjuangan kami ini adalah perjuangan menyuarakan hati nurani rakyat. Kita menyampaikan kepada pemerintah rakyat seperti ini kondisinya. Kita menyarankan ini yang dituntut rakyat. Sudah menyampaikan seperti itu, kita kasih solusi juga. Kalau bisa, sampaikan caranya seperti ini. Itu yang kita sampaikan. Ya kita lihat kira-kira. Karena kalau kita biarkan, kita sama-sama masuk jurang kan gitu. Karena kenapa? Pemilik negara yang syah dan berdaulat siapa? Rakyat. Pemerintah itu dibayar oleh rakyat dengan pajak-pajak apapun juga untuk menjalankan pemerintahan. Jadi manakala kita bayar naik bus ke arah bandara, tiba-tiba dibawa ke arah Bima, ya protes dong. Bisa mau ke bandara kok, sudah bayar, tadinya bilangnya mau ke bandara. Contohnya begitulah kira-kira. Memang perjuangan itu ada tantangan, karena tantangan itu yang untuk membuat kita semakin bermotivasi, semakin bersemangat, dan semakin pantang menyerah. Saudara-saudara sekalian, apapun yang kita hadapi, kita terima semuanya. Saya mendapat petunjuk, bisikan, kalau bisa atau inisiatif saya sendiri kayak atau apa. Mumpung saya datang sini, walaupun saya datang ke sini karena tidak jadi hadir, saya tausiah ke Tuan Guru Tumuji. Kemudian pulangnya dikatakan di rumah makan ini ada rumah makan yang ayam taliwangnya enak. Siap, Jenderal. Karena saya dipesan juga oleh istri saya untuk bawa oleh-oleh. Siap, Jenderal. Maka saya kesini, pas di sini kok banyak yang di sini rupanya udah tercium kan gitu. Maka dalam kesempatan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami untuk wilayah NTB saya nyatakan sudah resmi dideklarasi. Terima kasih. Semoga kami di sini melanjutkan perjuangan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita.